Jadi teman-teman, saya memberikan informasi ya, di Tulungagung itu memang daerah Badung ini terkenal sebagai jalur Gaza. Teman-teman Jawa Timur pasti paham ya, bahwa Tulungagung itu sangat rawan terjadi bentrok tawuran antar organisasi pencak silat. Pengurus maupun sesepuh itu bisa mengendalikan saudara-saudaranya, adik-adiknya yang ada di bawah. Karena adik-adik yang ada di bawah seperti saya seperti ini pasti tawaduk dan nurut kepada pelatih-pelatih, nurut kepada pengurus-pengurus, bahkan nurut kepada sesepuh-sesepuh di organisasi pencak silat. Salam sahabat silat, kembali lagi di channel Sahabat Silat. Baik saudara-saudaraku semua, kali ini saya akan membahas tentang tragedi yang ada di dunia pencak silat, tepatnya berada di Badung, Tulungagung. Kemarin kasus ini viral karena ada dua organisasi pencak silat yang mengalami tragedi bentrok. Luar biasa sekali ya teman-teman, kalau saya melihat videonya itu dampaknya sangat luar biasa ya. Banyak ceceran batu-batuan besar seperti batu-batu kerikil atau batu potongan-potongan batako yang ada di jalan selesai bentrok tersebut. Mari kita bahas tragedi ini. Silakan saudara-saudara memberikan pendapat di kolom komentar argumentasi mengenai tragedi yang ada di Badung, Tulungagung. Kemarin dari Bapak Kapolsek Badung sudah memberikan klarifikasi mengenai kronologinya. Dan ini kita akan bahas dan semua berawal dari satu organisasi yang mengawal saudaranya yang datang ke Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mengawal kasus yang menimpa saudaranya tersebut. Selesai mengawal kasus tersebut, ratusan anggota organisasi pencak silat ini pulang ke rumah masing-masing. Nah, itu melewati daerah yang namanya Badung, Tulungagung. Jadi teman-teman, saya memberikan informasi ya, di Tulungagung itu memang daerah Badung ini terkenal sebagai jalur Gaza. Teman-teman Jawa Timur pasti paham ya, bahwa Tulungagung itu sangat rawan terjadi bentrok tawuran antar organisasi pencak silat karena sama-sama basis banyaknya sama, sehingga rawan sekali ya teman-teman. Dan saya garis bawahi, hal ini jangan sampai terjadi ya teman-teman, karena banyak menimbulkan korban, banyak menimbulkan dampak kepada sekeliling yang akan menimpa orang lain, diri sendiri, organisasi, dan lain-lain. Nah, ketika gerombolan organisasi pencak silat yang dari Pengadilan Negeri Tulungagung itu pulang, lewat di Badung, ternyata di sana mengalami yang namanya lemparan. Bahwa lemparan itu seperti batu, bahkan batu itu seperti potongan batako ya teman-teman. Jadi besar, bayangkan, batu dilempar di gerombolan orang-orang banyak yang melintasi itu pasti menyita perhatian yang luar biasa. Nah, itulah timbul awal mulanya tragedi bentrok yang ada di Badung, Tulungagung. Sebab awal mulanya, dan itu sudah disampaikan oleh Bapak Kapolsek Badung ya. Dan ini sangat disayangkan, Bapak Kapolsek juga sebagai pejabat wewenang yang melindungi masyarakatnya juga sangat menyesali hal ini bisa terjadi, karena setelah di cross check ya teman-teman, itu banyak dampaknya. Salah satunya ada satu sekolah TK ya, itu sampai pecah itu kaca-kacanya, sehingga aktivitas ngajar mengajar anak-anak adik-adik kita yang seharusnya belajar itu menjadi terhambat karena adanya dampak tragedi yang ada di Tulungagung. Saya ingin berpendapat teman-teman, tragedi ini memang tidak ada yang menginginkan, akan tetapi bagaimana caranya kita sebagai pelaku organisasi pencak silat, sebagai praktisi pencak silat, mencegahnya bagaimana. Saya memiliki pemikiran bahwa hal ini bisa dicegah ketika pengurus maupun sesepuh itu bisa mengendalikan saudara-saudaranya, adik-adiknya yang ada di bawah. Karena adik-adik yang ada di bawah seperti saya seperti ini pasti tawaduk dan nurut kepada pelatih-pelatih, nurut kepada pengurus-pengurus, bahkan nurut kepada sesepuh-sesepuh di organisasi pencak silat.
hal ini harus kita lakukan bersama-sama, kita sinergikan kekuatan untuk mencegah hal ini. Jadi kita lawan perbuatan negatif ini dengan kita memperbanyak yang namanya silaturahmi antar organisasi. Karena fanatik itu memang boleh dalam organisasi, tapi tidak boleh terlalu fanatik untuk tidak suka dengan beda organisasi. Itu ya teman-teman, bahkan dari Bapak Kapolsek sudah menegaskan hal ini sudah dimusyawarahkan, tetapi tidak ada titik temunya ya teman-teman, karena hal ini sangat sulit untuk diuraikan permasalahan hal ini. Karena sesepuh pasti sedikit kesulitan untuk mengendalikan adik-adiknya. Itu pasti terjadi. Sejak saya tahun 2013 ikut pencak silat sampai sekarang, kalau ada tragedi yang namanya bentrok antar organisasi itu memang sesepuh-sesepuh kita, pengurus-pengurus kita, itu pasti hadir ketika tragedi itu selesai. Dan ketika tragedi itu selesai, pasti adanya musyawarah dan penyelesaian. Nah, itu kelanjutannya itu kadang tidak ada teman-teman. Kelanjutannya yang dimaksud adalah menjalin sebuah hubungan silaturahmi kedekatan. Itu kadang untuk mengajak adik-adiknya itu loh, untuk saling guyup rukun. Mungkin hanya sekilas ajakan seperti saya seperti ini ya, namanya lisan, ajakan lisan untuk saling seduluran. Tetapi untuk melakukan aktivitas bareng-bareng itu ada tapi jarang. Mungkin bisa diagendakan untuk seluruh anggota organisasi manapun, ketika ada kegiatan bakti sosial, mungkin bisa mengajak organisasi lain. Karena ketika kita sudah kenal, maka saya yakin tragedi itu tidak akan terjadi. Itu ya teman-teman, tragedi yang ada di Badung Tulungagung menjadi pelajaran bagi kita untuk kedepannya tidak akan terjadi lagi, karena sangat merugikan organisasi dan masyarakat sekitar. Kita sebagai pencak silat yang memiliki ilmu bela diri, jangan gunakan ilmumu untuk menyakiti orang lain, tapi gunakan ilmumu untuk melindungi orang lain. Itu ya pesan dari saya buat saudara-saudara pencak silat semuanya. Mungkin cukup itu pendapat saya. Salam sahabat silat, ini pendapat saya.